Kalau dulu katanya orang pergi haji itu susah, Pak. Ya, susah pergi haji. Berapa bulan dulu nak naik kapal, jalan lagi. Belum lagi AC ndak ada, Pak. Dulu bayang saya kalau musim panas model kini kan dah tanggung bariknya tu. Tapi beribadah dipermudah, Pak. Dulu begitu. Datangnya sulit, suasananya sulit, untuk ibadahnya mudah. Tawafnya santai, Cimajar Aswadnya santai. Ya kan? Pokoknya tidak ada yang sulit. Datangnya itu sulit. Kalau kini datangnya mudah, Pak. Beribadahnya yang sulit. Ya. Tinggal sampai kilo, 5 kilo, ada yang 6 kilo kan. Kalau dulu di Jamarat tu dekat-dekat situ saya pengen melontarnya. Kini 6 kilo, Pak. 6 kilo ke tinggal, sampai kilo tinggal itu. Jalan tu ke Jamarat tu, Pak. Tu melontar balik-balik gitu. Ya kan? Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, kemarin saya sempat 2 kali balik-balik satu hari itu menemani jamaah. Ya kan? Dan itu jadi ibadahnya yang rumit gini. Kadang 3 hari, 2 hari itu tak sempatnya datang ke Masjidil Haram itu. Ya kan? Bagi jemaah-jemaah kita yang sudah selesai kan, lagi kloter 1, ya kan? Kalau lah sudah kadang-kadang barafel saja, ya kan? Tawaf ibadah, ya kan? Dia tawaf wada, langsung saja gitu. Ya kadang begitu, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, jadi beban ya. Kalau dulu orang-orang dulu lebih berat bebannya dibandingkan pada kita. Nah, apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, kalau terjadi sesuatu kepada kita atau perintah Allah kepada kita, itu sebenarnya mudah kita kerjakan. Karena sudah diukur sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Justru yang dilarang oleh Allah itu meninggalkannya lebih mudah daripada mengerjakannya. Jadi kalau ada dilarang oleh Allah di kerajuan dia orang, soalnya kerajuan yang dilarang itu lebih rumit. Malah kena rumit, Pak. Ya kan? Dia mau apa umpamanya? Mau berjudi. Pasti nyo cari dulu tampek jauh-jauh, Pak. Di mana nyo berjudi, nyo telepon kawannya, cari lo piti dulu nak. Ya kan? Pasti, Pak. Mau mabuk dia umpamanya, Pak. Pastilah dulu, pasti keluar. Ya kan? Banyak perbuatan salah itu justru tidak sesuai dengan kemampuan manusia. Ya kan? Nah, kalau seandainya terlanjur, segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan, tentang ayat ini, maka itu harus semangatlah ya, beribadah kepada Allah, karena memang itulah yang akan kita nikmati ya, ibadah kita. Kita tanya jawab dulu. Waktu ini pendek sekali. Ada yang perlu, Pak, kira-kira? Kalau ada yang tidak sesuai dengan kemampuan, boleh protes. Ya kan? Ambo senang mampunya solat isya ko duonya Ustaz. Ya kan? Tidak pahala cuma. Bila jalan ibu ke Bukit Tinggi, beko bisa jadi duo itu mah. Ya kan? Namanya solat qasar kan? Ya kan? Baik, tidak ada kira-kira? Ya Pak, silakan. Jadi kalau sifatnya adil itu hampir bisa dipastikan. Misalnya kalau kita tidak kaya, berarti kita pasti ada yang lain yang tidak dimiliki orang kaya, pasti gitu. Ya, definisi adil ini apa maksudnya? Baik, adil. Surat At-Tin ayat yang terakhir apa? Alaihissallahu
bi ahkamil hakimin. Ya, Allah lah yang hakim, yang seadil-adilnya. Nah, kalau kita ambil nanti di akhirat keadilan Allah itu, ya siapa yang berdosa, ya kan, dapat jatah gitu, ya kan, sesuai dengan. Jadi Allah tidak akan pernah menghukum manusia melebihi kesalahan yang dia kerjakan. Malahan begitulah Allah mencintai makhluknya. Kalau berbuat dosa satu, balasannya satu. Kalau berbuat dosa berbuat pahala satu, balasannya paling sedikit itu 10 kali lipat. Malahan sampai 700 kali lipat. Kalau tidak 700, malah ada 2 bahasa lagi yang tidak terukur. Yudha'ifu liman yasha, melipat gandakan lagi bagi yang dikehendaki. Kalau yang 700 10 kali lipat itu udah pasti diberikan. Itu umum, Pak. Siapa yang berbuat kebaikan, 1 itu balasannya 10. Khusus untuk sedekah itu balasannya sampai 700. Tapi ada ayat yang lain mengatakan lebih lagi daripada itu. Yudha'ifu liman yasha. Malah ada lagi yang mengatakan limatnya bighairil hisab. Tidak ada alat hitung untuk menghitungnya, Pak. Tidak terhingga, tidak ada alat dia. Mau pakai kalkulator apa, Pak? Mau yang 9 digit, mau yang 12, mau berapa? Tidak terhitung. Nah, itu yang bighairil hisab. Jadi bisa saja, Pak. Ya kan? Maka itu Allah Al-Hakim. Salah satu dari asma Allah itu adalah Al-Adlu, yang maha adil. Nah, makanya tadi kalau seandainya di dunia kita menerima yang tidak baik kepada diri kita, itu bisa saja meningkatkan kualitas. Kalau bahasa Al-Qur'annya, wa asa anta qra'u syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka, tapi menurut Allah itu yang terbaik. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tapi belum tahu itu yang terbaik. Ya kan? Maka itu kalau sekarang ini, Pak, kalau agak susah-susah kehidupan sekarang ini, ya kan, maka itu yakinkan diri kita. Ya, trust Allah, percayalah kepada Allah. Tugas kita cuma do your best. Ya kan? Kerajuan yang terbaik, kalau bahasa agamanya, faiza azamta fatawakal alallah. Kalaulah sempurna azam kita, usaha kita, itu sisanya serahkan sajalah kepada Allah. Ya kan? Allah pasti akan berikan yang terbaik untuk kita. Ya kan? Apalagi kalau sering-seringnya lah dibaca doa ini, Pak. Ya kan? Ini doa ini luar biasa nih, Pak. Ya kan? Kalau bisa dibaca menjelang tidur. Ya, doa ini. Ayat ini mulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, itu baca sebelum tidur, tambah dengan ayat kursi. Ya kan? Ini luar biasa ini. Ya kan? Kalau kita baca doa ini, ya maka itu perlu dihafal, Pak. Ya kan? Menjelang lalu itu bacalah ayat-ayat. Ya kan? Termasuk 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kalau perlu nanti karena sudah terlanjur ini dibuka tadi, insya Allah nanti coba kita lihat ayat yang sebelumnya seperti apa sebenarnya. Ya kan? Ini luar biasa 3 ayat ini, Bapak Ibu. Mudah-mudahan rutinkanlah baca. Ya, menjelang tidur baca. Ayat kursi baca. Ya kan? Karena ini doanya, isinya itu luar biasa. Ya, saya jarang biasanya, Pak, kalau malam itu tidak baca doa ayat ini. Kalau sholat malam, ya minimal baca. Apalagi kalau kita paham isi dari doa gitu, sampai meneteskan air mata, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Itu kajian kita tentang 1 ayat surat Al-Baqarah 286 ya. Terima kasih. Kita tutup dengan bacakan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.